Selamat pagi saudaraku, selamat menikmati hari yang baru melalui renungan pagi pulang ke rumah yang kita bisa saksikan di channel YouTube Jemaat Argapura. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman ini. Ini doa dan harapan kami, ampuni kami orang yang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita tanggal 26 November tahun 2020 berjudul Waktu Kesesakan Yakub. Ayat intinya, Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sebagaimana iblis mempengaruhi Esau untuk bangkit melawan Yakub, demikianlah ia akan menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada waktu kesesakan itu. Ada saat di mana umat-umat Tuhan akan mengalami hal yang seperti dialami oleh Yakub sendiri, di mana dia sangat bergumul dengan kondisi yang dialami, di mana dia merasakan keberdosaannya yang membuat dia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tentunya kita bisa lihat bagaimana dia bergulat dengan seorang laki-laki pada waktu malam hari, di mana dia membutuhkan bahwa orang ini tidak boleh meninggalkan dia. Dia sangat membutuhkan Tuhan untuk bersama-sama dengan dia. Dan tentunya kita tahu bagaimana Tuhan tidak meninggalkan Yakub pada waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana malaikat-malaikat Tuhan senantiasa berada di tempat di mana Yakub beristirahat. Dan di situ juga kita bisa lihat bagaimana Yakub menghadapi pergumulan yang berat, dan itu juga yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan pada akhirnya nanti. Dan di sini dituliskan juga kepada kita bahwa walaupun menderita kecemasan, ketakutan, dan kesukaran yang paling berat, mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaraan atau doa syafaat mereka. Jadi zaman ini di mana banyak kecemasan, ketakutan yang umat-umat rasakan, umat-umat Tuhan, di mana perasaan kesukaran yang berat yang mereka rasakan, tidak ada kata berhenti untuk berdoa. Tidak ada kata berhenti untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama seperti Yakub, dia tidak melepaskan sosok laki-laki ini. Itu juga yang harus kita rasakan saat ini. Jangan kita lepaskan pergumulan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan mengelilingi kita dari musuh-musuh yang siap untuk membinasakan kita atau umat-umat Tuhan di zaman ini. Penderitaan, ketakutan, dan penganiayaan akan diberikan kepada umat-umat Tuhan, tapi jangan pernah takut, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Di sini disampaikan juga kepada kita, mereka berpegang teguh kepada kekuatan Allah seperti Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan kata jiwa mereka adalah, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi berkat Tuhan akan menjadi bagian bagi kita semua jika kita bergumul dan bersekutu terus dengan Tuhan dalam kondisi sesulit apapun di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, terlebih bagi umat-umat Tuhan yang sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sehingga kita semua dapat diberkati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi yang indah ini. Biarlah firman ini memberikan kami kecerahan, di mana pikiran-pikiran kami dapat dituntun kepada Kristus, sehingga kami dapat memiliki kebenaran Tuhan yang menguatkan kami untuk menghadapi begitu banyak pergumulan dosa di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami orang yang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.